Shalom, selamat siang saudaraku semua. Saya Stefanus Dwi Kartika. Visi misi saya mencalonkan diri sebagai caleg legislatif Kota Kabupaten Karawang. Dengan misinya, kami ingin melegalisasikan, mempermudah perizinan rumah ibadah di Kabupaten Karawang yang sampai saat ini dalam izin mendirikan rumah ibadat sangat sulit kami rasakan. Maka ingin mempercepat dan mempermudah cara-cara membantu untuk melegalisasikan pembuatan surat perizinan surat tempat ibadah. Yang kedua, kami ingin pemuda-pemudi Kabupaten Karawang yang notabene sebagai anak-anak pribumi jangan menjadi penonton. Padahal Kabupaten Karawang menjadi kota industri terbesar di Asia Tenggara. Kenapa? Kami sebagai warga pribumi hanya menjadi penonton. Jangan sampai menjadi anekdot tikus mati di lumbung padi. Yang ketiga, kami ingin membuat Kabupaten Karawang tetap menjadi idola sebagai kota lumbung padi terbesar di Indonesia dengan julukan ikon Kabupaten Karawang sebagai lumbung padi Indonesia, walaupun sekarang bergeser menjadi kota industri. Tapi anekdot lumbung sebagai lumbung padi Indonesia dari saya kecil tetap akan kami pertahankan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Kenalkan, nama saya Yohanes Reza. Saya putranya Bapak Stefanus Dwi Kartika. Nah, awalnya saya di Dapil 2 Depok. Dari pastor kita jangan ada satu dapil itu 2 orang Katolik. Akhirnya saya geser ke Dapil 3. Berhubung ini tahun politik pertama saya nyalek, ya saya anggap ini buat belajar, coba ke daerah pelosok yang cukup jauh sekali di Batu Jaya, Pakis, Pedes, ya maksud Cemara, semua di situ cukup jauh dan masyarakatnya lumayan cukup masih banyak yang tradisional ya. Kalau dilihat di sana, kalau untuk umat kita sendiri tuh kayaknya nggak ada, jarang di desa, nggak ada gereja sama sekali. Dan ketika saya turun lapangan langsung ya, walaupun saya sendiri Katolik, cuman saya harus datang sebagai pelayan masyarakat. Ya syukur puji Tuhan masih dikasih kesempatan buat untuk mencoba sendiri, langsung datang ke dapil tempat pencalonan saya di Dapil 3. Ya awalnya pengen ikut nyalek ya karena akhirnya sadar bahwa semua aspek kehidupan kita itu diatur oleh politik. Kita mau punya KTP itu sebenarnya urusan politik juga di pemerintahan. Kita makan juga harga beras diatur oleh politik juga, semuanya. Jadi yang tidak disarankan itu ya kalau kita jadi orang yang tidak mau melek politik, yang buta politik itu yang bahaya sebenarnya. Visi saya lebih kalau untuk daerah saya itu banyak apa ya, orang-orang yang angka kemiskinannya cukup lumayan dan juga di daerah Dapil 3 itu banyak yang petani. Mereka punya keluhannya dari 5 titik area ini lebih banyak masalah pupuk, masalah jual kalau panen susah. Sebenarnya program dari pemerintah banyak untuk mengembangkan pertanian dan peternakan, cuma sosialisasinya kurang. Sosialisasi dari pemerintah masalah dikasih pupuk gratis, disupport masalah vitamin untuk ini gratis, itu nggak sampai ke mereka. Entah mungkin dari ada yang membypass aksesnya atau mereka kesulitan untuk dapat aksesnya itu. Kalau ya misi saya cukup sama dengan papa saya, karena memang kami berdua ingin masuk di Komisi 6 untuk perizinan. Ya karena salah satunya saya juga sering ikut papa saya di FKUB, melihat gereja yang gimana ngurus perizinannya yang cukup amat ribet. Dulu mesti minta tanda tangan dulu, belum nanti balik ke desa, belum balik nanti ke kecamatan kemana lagi. Saya sering ikut itu, jadi apa? Ini rutenya ranahnya gimana nih kalau ngurusin gereja? Kok kayak dipersulit ya, ribet nih. Dan beberapa kali juga ikut sama Bapak buat menanggulangi yang masalah
bentrok lah, ada beberapa kayak gereja-gereja yang di sini banyak gereja yang dulu Kongo itu gereja Kristen, mereka sempat ada beberapa kali bentrok dengan ada yang warga atau bagaimana gitu, cara menanggulangi gimana. Cukup banyak belajar saya dari papa saya masalah untuk perpolitikan. Ya secara langsung ya purwarupanya dari cawapres yang diusung yang belum pengalaman ya sama kayak saya juga belum berpengalaman, masih belajar, masih anak bawang lah. Cuman puji Tuhan masih dikasih kesempatan untuk belajar langsung gitu. Ya sekian dari saya, perkenalan yang cukup singkat dan berantakan. Terima kasih. Memperkenalkan diri, bersosialisasi atas pencalonan saya menjadi untuk calon terkait DPRD Kabupaten Karawang. Terhadap kondisi negara kita yang memang sekarang ini cukup terpecah-pecah lah dalam hal nasionalisme dan agama. Jadi salah satu yang cukup membuat saya berpikir, pada saat berpikir bahwa kenapa umat Kristiani sulit sekali untuk mau berpartisipasi dalam politik. Padahal dalam perjuangan untuk menampung aspirasi umat Kristiani, kita pun harus masuk dalam pemerintahan. Harus ada yang mau untuk terlibat di dalam politik pemerintahan agar aspirasi kita bisa diperhatikan. Kalau kita tidak terpanggil untuk memperbaiki ataupun merubah sesuatu yang bisa kita lakukan untuk anak cucu kita, ya itu sama aja kita juga sama membiarkan berarti. Nah itu saya merasa ada sedikit panggilan mungkin ya Pak ya. Dan akhirnya saya memutuskan untuk maju dan terpilih untuk di dapil 2. Tujuan saya, yaitu menurut saya apa salahnya mungkin masanya bisa saya berperan ya membawa untuk satu tujuan. Itu tujuan adalah menyalurkan aspirasi rakyat baik umat Katolik dan warga Karawang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan sesuai dengan apa yang telah ditetapkan di pemerintah daerah. Seperti data PKH saja, banyak banget saya waktu turun ke lapangan ya, ketimpangan bansos itu menjadi kegelisahan rakyat kecil gitu. Makanya sesuai dengan misi dari calon presiden saya itu bahwa akan berbaikan data KTP Sakti kalian gitu ya, supaya data rakyat itu bisa satu pintu, tidak terpecah-pecah, tidak dipengaruhi oleh petugas, tidak dipengaruhi oleh siapa yang memilih. Misi saya hanya bertanggung jawab terhadap apa yang telah dipercaya oleh pemilih-pemilih saya untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab saya dengan baik. Dan saya selama kampanye saya benar-benar turun ke bawah. Saya tidak mau hanya pasang spanduk dikenal dari spanduk saja. Saya juga melakukan kampanye ke titik-titik daerah pemilihan saya. Ya, banyak hal yang saya katakan memang mendidik kemiskinan ya Pak. Kemiskinan itu menurut saya, ya kalau selama ini kita baca di bisnis mungkin tidak melihat, tapi pada saat turun ke bawah kita makin melihat bahwa kemiskinan itu makin meningkat. Ekstrim. Ya, jadi yang kuat makin kuat, yang lemah makin lemah. Dan betapa mereka sulit sekali untuk mendapatkan akses dalam hal bantuan. Itu yang saya perhatikan, yang perlu saya dapat di masyarakat ya Pak. Misi saya ya mudah-mudahan sebagai umat Katolik seperti yang diarahkan oleh Ibu Sukma bahwa 100% Katolik, 100% Indonesia. Itu sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya.